Gak bisa lah Eka, aku tuh kehilangan kaki karena aku ditabrak sama orang di jalan, dia tuh kabur. God, aku gak bisa nulis lagi, aku gak bisa ngeblok lagi gitu loh. This is the end of my life. Gak mau, aku gak bisa, nanti aku gimana? No. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hi guys, welcome back to another episode of my YouTube channel sama aku Eka. Dan guys, hari ini bakalan aku bahas beberapa tips and tricks, tapi bukan berkaitan sama lipstick, bukan berkaitan sama makeup, bukan berkaitan sama tips IELTS atau reading atau speaking or something like that. Enggak, tapi tips and tricks gimana caranya kalian bangkit dari keterpurukan setelah kalian menjadi seorang tunanetra atau seorang disabilitas. Gak penting banget sih Kak, don't care. Aku gak peduli, karena I do believe beberapa dari yang lagi nonton sekarang ini, atau mungkin keluarga kalian yang lagi nonton ini nih ya, mungkin ada yang baru aja mengalami sebuah transisi dari yang sebelumnya bukan disabilitas alias mungkin bukan tunanetra gitu ya, tapi tiba-tiba harus jump into a new world gitu ya, apalagi kayak dunia kegelapan, dunianya para tunanetra. Nah, aku bakalan share, but I think this is my personal experience. Please jangan complain, jangan kayak no, Eka mau generalisir semuanya, dasar lo ya tunanetra biadab. Enggak guys, karena this is my personal experience. Sekali lagi aku disclaimer, kayaknya aku harus ngasih warning sebelum lanjut ke video, karena I don't know why, tapi banyak banget para penonton yang baik hati gitu ya, yang gak pernah nonton video tapi komen. So please guys, keep this in mind. Kalau kalian mau komen, bijak lah, oke? Jangan nyuruh aku bijak, tapi kalian juga harus bijak, yaitu dengan cara menonton video terlebih dahulu, baru kalian berkomentar. So langsung aja ke tips and triknya, here we go. Oh ya guys, sorry aku kalau misalkan aku pakai kayak tebel-tebel kayak gini, karena emang it's pretty cold here in Adelaide, South Australia. Buat kalian yang nggak tahu, aku adalah seorang tunanetra gendut yang lagi ada di Australia untuk belajar. Wow, nggak juga sih, biasa aja. Ya biasa aja sih, tapi mungkin kalian bakalan ngerasa tips dan tricks yang bakal aku share ini mungkin a bit luar biasa, oke? Apalagi buat kalian yang lagi terpuruk dan you do not know how to get up, how to overcome your problem, how to get over your problem and stuff, okay? So, tipsnya itu berkaitan sama bangkit dari keterpurukan. Nah, sebelum masuk ke situ guys, aku mau nge-remind dulu ke kalian semuanya bahwa ada beberapa faktor penyebab kedisabilitasan, yaitu injury, genetics, aging process, atau satu lagi illnesses. Apa sih bahasa Inggris ya Kak? Oh, maksudnya penyakit, keturunan, terus kecelakaan, atau proses penuaan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa go over my another video. Nanti aku bakalan copy linknya di description box atau di komen. Aku bakal ngepin komen descriptionnya itu di comment section. So please go over it, karena informasinya pasti pretty useful buat kalian semua yang nggak tahu penyebab kedisabilitasan itu apa. So di sini yang mau aku ingat guys, kedisabilitasan itu atau ketunanetraan itu nggak cuma terjadi karena genetik atau keturunan aja, tapi ada penyebab lainnya, yaitu contohnya ya, illnesses, penyakit kayak aku jadi tunanetra itu karena sebuah penyakit glaukoma. Dan proses dari aku yang sebelumnya bukan tunanetra, kemudian aku kayak berubah gitu ya menjadi tunanetra karena sebuah penyakit, aku jadi disabilitas, tentunya bakalan menimbulkan banyak kegalauan, kegundahan. Gak gampang guys, gak gampang ya, move on tuh gak gampang, tapi juga dibilang sulit juga enggak. Jadi ya depends on you. Kalau kalian punya rasa ingin bangkit, ya pastinya gampang, walaupun juga pastinya berliku juga. Banyak ngomong. Nah itu dia guys, maksud aku kalian harus sadar bahwa transition itu nggak mudah. Harus punya tips and tricks. Dan langsung aja ke tips yang pertama, yuk, here we go. First step, kalian harus punya rasa syukur yang besar dan stay positive, oke? Nah ini maksudnya adalah ketika kalian itu mengalami kayak contohnya ya ketunanetraan, yang tadinya bukan tunanetra, terus kalian ngalamin ketunanetraan, kalian harus tetap bersyukur guys. Kenapa? Karena kalian masih
masih dikasih nyawa gitu ya, masih bisa tarik nafas, masih bisa makan gitu ya, masih bisa dengerin musik, masih bisa telepon dan ngobrol sama orang. Jadi rasa syukur itu harus tetap kalian keluarkan, karena itu adalah sebuah fondasi. Kalau kalian nggak punya rasa grateful, itu nothing gitu ya. Karena apapun kebahagiaan yang bakalan mampir ke kalian, itu nothing buat kalian, bukan apa-apa buat kalian ya. So please keep this in mind. Kalian harus punya rasa syukur yang sangat besar, karena kalian masih hidup, kalian masih bisa tersenyum, kalian masih bisa, ya meskipun udah nggak bisa lihat cowok ganteng atau cewek cantik lagi ya, tapi nggak apa-apa kan, masih bisa dengar suara kayak yang cantik gitu ya. Jadi harus punya rasa syukur, itu yang pertama banget, fondasi banget ya. Syukur itu akan membawa kalian ke berkat, atau maksudnya kayak ke happiness yang lebih banyak lagi. Kalau kalian nggak pernah bersyukur, apapun yang kalian dapat itu nothing. Sekali lagi aku bilang ya, so please bersyukur. Dan satu hal lagi, stay positif. Maksudnya apa ya kak? Ya kalian harus positive thinking terhadap masa depan kalian, terhadap diri kalian, terhadap keluarga, terhadap apapun. Karena positif yang kalian punya itu, maksudnya kayak pemikiran positif yang kalian punya itu akan melead kalian ke next journey, ke journey berikutnya. Kalau kalian negatif terhadap masa depan kalian, atau terhadap diri kalian, terhadap keluarga kalian, ya percuma. Kalian gak bisa melihat segala sesuatunya dengan terang gitu loh. Semuanya gelap, semuanya kayak, oh my god, this is the end of my life, oh my god, the sky is falling. Kayak, ini runtuh aja duniaku karena aku kehilangan penglihatan gitu. Padahal nggak kayak gitu. So please, I'm telling you, please be grateful for everything you have and please stay positive, okay? Second tips, kalian itu jangan sampai blame others atau blame diri sendiri. Maksudnya apa ya kak? Ya jangan pernah menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri atas kondisi apa yang sedang terjadi sama kalian. Gak bisa lah Eka, aku tuh kehilangan kaki karena aku ditabrak sama orang di jalan, dia tuh kabur. Alright, mungkin betul banget, dan it's pretty, you know, like heartbreaking. Itu benar-benar kayak disappointing. Itu benar-benar bikin kita pengen makan tuh orang yang nabrak, apalagi dia tabrak lari gitu ya. Aku tahu itu yang tadinya kita punya kedua kaki, kemudian kita kehilangan kaki, atau misalnya yang tadinya punya penglihatan, kehilangan penglihatan. It's not easy man, it's not bukan hal simple yang bisa dilalui, betul banget. Tapi menurut buku yang aku baca, aku pernah ikut mata kuliah konseling di kampus, dan itu ada buku, aku kalau nggak salah namanya Fast and Crew gitu, tentang kedisabilitasan dan penerimaan gitu. Nah gini guys, ketika kalian itu memblame, apalagi memblame others, itu akan memblok kalian untuk bangkit, oke? Gitu. Jadi semakin besar rasa kalian ingin menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain terhadap apa yang udah terjadi sama kalian, itu bakalan membuat kalian semakin terpuruk, bakalan sulit membuat kalian bangkit. Oke, so my message to all of you guys, please stop blaming. Ya, blaming yourself or blaming others, stop it. I know it's not easy, I know it so well, but please trying. Okay, forgive people, it's a nice thing to do. Just try it. Don't blame others, don't blame yourself, but keep up. Continue your life. This is not the end of your life. Alright? The third tips and tricks, kalian itu harus mencoba membangkitkan passion kalian. What does it mean? Apa artinya? Well, artinya adalah kalian itu cobalah menarik diri dari keterpurukan kalian dan bangkit dengan cara membangkitkan juga passion kalian. Contohnya, aku punya passion di menulis, oke? Aku suka banget nulis. Ketika zaman aku belum jadi tunanetra, aku nulis blog, aku nulis puisi, aku ikut komunitas nulis segala macam. Oh my god, that's my passion gitu loh. Dan ketika aku jadi tunanetra, hal yang paling membuat aku sedih, salah satunya ya, adalah aku nggak bisa nulis lagi gitu loh. Oh my god, aku nggak bisa nulis lagi, aku nggak bisa ngeblog lagi gitu loh. This is the end of my life gitu ya, ini akhir dari hidup aku gitu, karena aku kurang informasi ketika itu. Jadi aku pikir jadi tunanetra itu udah deh, segala-galanya udah selesai, aku nggak bisa menggeluti hobi aku lagi. Tapi ternyata aku salah. Ketika aku membangkitkan passion itu, passion aku itu yang nulis itu lagi,
apa sih membangkitkan passion aku lagi gitu ya. Aku kayak oke, Eka, kamu suka nulis, kamu harus nulis lagi, Eka. Ini hal yang indah dalam diri kamu kalau kamu kembali nulis gitu. Nah, itulah yang akhirnya bikin aku bangkit, guys. Jadi ada yang menarik aku gitu loh. Ada sesuatu yang bikin aku pengen lakuin lagi, yaitu passion aku menulis. Nah, ini pun bisa kalian lakukan, guys. Jadi kalian bisa membangkitkan passion kalian itu apapun itu. Misal passion kalian itu menari, boleh. Atau misalnya passion kalian itu berenang, boleh juga. Kalau passion kalian itu narsis di depan kamera, boleh juga. Pokoknya carilah apapun passion kalian, karena itu yang akan membawa kalian itu bangkit. Oke? Itu yang bisa menjadi motivasi kalian. Atau dengan kata lain, mencari passion itu sama artinya dengan motivate yourself. Memotivasi diri kalian. Do whatever you want, do whatever you like, because it's gonna make you happy, oke? Lakukanlah apa yang kalian mau, lakukanlah apa yang kalian suka, karena itu yang akan membuat kalian bahagia. Kalau kalian udah bahagia, kalian pasti bisa bangkit. Aku yakin banget, karena itu aku pernah laluin. Oke, aku sedih, terpuruk, tapi ketika aku berusaha menggapai passion aku lagi, aku menggapai apa yang aku suka lagi, akhirnya itu yang bikin aku bangkit, guys. Mungkin kalian bisa coba juga tips ini, yang ketiga ini ya, bangkitkan passion kalian atau minat kalian. Yang keempat, guys, adalah networking atau kayak berjejaring gitu. So, ini penting banget kalau kalian mau bangkit dari keterpurukan, apalagi pengen gak cuman bangkit tapi benar-benar kayak kalian tuh kembali dan live your life as you were gitu loh. Kayak mengisi hari kalian lagi seperti apa yang kalian pernah lakukan sebelumnya gitu loh. Jadi networking. Nah, networking ini bisa kalian lakukan dengan beberapa cara, yaitu satu, misalkan ya, kalian cari komunitas disabilitas yang ada di sekitar rumah kalian, atau nyari yang ya maksudnya terdekat lah ya gitu, ataupun gak harus yang yang kayak in real life, tapi juga bisa di dunia maya, guys. Jadi kalian bisa searching di internet, mungkin suruh mama, papa, kakek, nenek, atau kakak, adik, suruh cariin informasi komunitas-komunitas yang bisa bantu kalian untuk mungkin belajar, untuk sharing informasi and stuff like that. Please cari jejaring, oke? Cari komunitas, karena di sana kalian bisa tumbuh, kalian bisa belajar. Nah, ngomongin soal komunitas ini, aku ngerasa kayak ini tuh benar-benar bermanfaat banget, karena ketika aku tidak mengenal satupun komunitas, aku ngerasa sendirian gitu loh. Aku paling main cuman sama kayak boneka atau sama nenek, sama keluarga gitu ya. Tapi ketika aku kenal orang lain yang mungkin sesama disabilitas juga, aku ngerasa oh my god, I'm not alone in this world gitu. Aku nggak sendiri di dunia ini gitu. Ada orang lain yang juga experiencing the same thing gitu, mereka mengalami hal yang sama. So please cari komunitas. Aku kasih contoh ya beberapa komunitas. Satu, Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, itu adalah salah satu tempat yang kalian bisa datangi, karena di sana kalian bisa belajar untuk para tunanetra ya. Kalian bisa belajar cara menggunakan komputer, cara mengakses informasi pakai komputer, cara pakai handphone, caranya bahkan bisa juga dapat informasi untuk kuliah juga kayak aku dulu. Nah, dulu aku tuh kenal itu bukan Pertuni sih pertamanya, ada yang lain juga. Nah, tapi aku tumbuh dan berkembang tuh salah satunya di Pertuni. Aku belajar caranya pakai komputer di Pertuni, aku kenal banyak orang di Pertuni, gitu-gitu deh. Dan komunitas lainnya nih yang kalian bisa cari itu ada namanya Kartunet, Karya Tunanetra. Nah, ini tuh lebih ke online sih, tapi dia offline-nya juga ada. Cuman aku kenal Kartunet ini secara online. Ini juga keren. Ini untuk para tunanetra yang mungkin kayak aku dulu, aku punya passion di nulis. Nah, ketika aku nemu Kartunet ini, aku ngerasa kayak oh my god, I'm not alone gitu. Aku nggak sendirian. Hobi aku nulis bisa aku salurkan di Kartunet ini. Mereka juga share banyak informasi tentang ketunanetraan, so it's pretty good, okay? Sekali lagi berjejaring. Tapi mungkin untuk teman-teman disabilitas lain bisa juga ke PPDI gitu ya, kalau nggak salah namanya Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia ya, PPDI. Correct me if I'm wrong, kasih tahu aku kalau aku salah. Perhimpunan atau persatuan gitu, yang jelas belakangnya Penyandang Disabilitas Indonesia. Nah, itu tuh
kalian bisa gabung di situ. Mungkin untuk yang physical impairment gitu ya, teman-teman yang disabilitas fisik boleh gabung di situ juga, atau mungkin HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, itu juga untuk para perempuan disabilitas yang pengen berkembang, mengembangkan diri and stuff like that. So there are a lot of communities in Indonesia, I guess, online or offline. Jadi banyak banget komunitas di Indonesia, baik online maupun offline, yang kalian bisa akses. Karena di sana you can make friends, kalian bisa berteman, dan kalian bisa dapat banyak banget informasi, oke? Oke, pokoknya kalian itu harus cari jejaring, cari pertemanan. Oh ya, nggak harus lewat komunitas sebetulnya, tapi cobalah cari pertemanan, cari sesama disabilitas, ataupun orang yang memang ada di circle disabilitas. Aku nggak mengkotak-kotakan, tapi kayak maksudnya tuh kayak apa ya, step pertama gitu loh. Step pertama yang kalian mungkin bisa lakukan untuk bangkit atau untuk mengenal orang lain bisa juga dari orang-orang yang memang sesama disabilitas gitu, ataupun mereka yang ada di circle disabilitas. Biar kalian lebih get to know your disability better gitu ya, kalian bisa kenal kedisabilitasan kalian dengan lebih baik gitu loh. Mungkin kalian bisa cari teman dari sosial media, dari Facebook, bisa minta bantuan kakaknya atau adiknya atau kalian sendiri kalau memang bisa akses sosial media gitu ya. Kalian carilah teman-teman gitu ya, teman-teman yang memang disabilitas juga, mungkin bisa berawal dari grup-grup Facebook, grup WhatsApp, ataupun yang lainnya boleh gitu ya. Kayak aku pernah dikontak sama Dianisa. Hai Dianisa, shout out buat Dianisa, dia juga punya YouTube channel namanya Inspirasi Dian gitu, coba go over her YouTube channel ya. Nah itu Dian dulu pernah ngontak aku di Facebook, terus dia nanya-nanya tentang kuliah segala macam. Nah dari situlah maksudnya kita bisa berteman, kita bisa sharing. Dian juga akhirnya bisa dapat info dan dia bisa lanjutin kuliah gitu-gitu. Kalau zaman aku dulu, aku nggak lewat Facebook sih, aku lewat blog gitu loh. Jadi lewat Facebook tapi awalnya dari blog. Jadi ada orang yang ngontak aku, sesama glukoma juga, kami sama-sama punya penyakit glukoma, dan kami kenal di dunia maya. Akhirnya kami bisa sharing info dan segala macam. Maksud aku kayak bisa numbuhin percaya diri juga dari sini gitu, bisa sharing info juga. Pokoknya keren banget deh kalau kalian bisa berteman, berjejaring, karena itu bisa mengangkat kalian dari keterpurukan. Yang kelima kayaknya yang kelima ya. Yang terakhir guys, yang kelima guys, yaitu please take any opportunities. Oke, jadi ambillah setiap opportunities atau peluang yang ada di depan mata kalian. Jangan say no, tapi try to take it. Kalau nggak siap gimana? Ya nggak apa-apa sih, tapi maksud aku kayak don't be afraid to make mistakes gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian takut-takut ambil kesempatan karena takut bikin kesalahan, jangan banget, ambil aja. Contohnya kesempatan apa ya kak? Contohnya misalnya ada yang ngasih info untuk ikut workshop atau seminar atau pelatihan. Nggak mau, aku nggak bisa, nanti aku gimana? No, don't say so ya. Jadi tetap ambil aja, ambil peluangnya, karena dari situ kalian bisa dapat peluang-peluang yang lainnya, atau misalkan kesempatan lain selain untuk pelatihan-pelatihan ya, kesempatan untuk kuliah gitu ya. Kayak aku dulu dikasih kesempatan untuk kuliah gitu, dapat info kuliah, aku ambil, walaupun aku kayak oh my god, aku nggak punya laptop, gimana aku kuliah? Oh my god, aku nggak punya duit. Masa orang tua aku nggak punya duit, gimana aku ngekos segala macam? Tapi ya coba aja, asalkan reasonable gitu ya, beralasan, dan coba aja, kenapa enggak gitu. Atau kayak tadi pelatihan-pelatihan gitu ya, banyak banget teman-teman bukan banyak sih ya, maksudnya ada beberapa yang pernah aku kenal gitu, teman-teman tunanetra yang mereka tuh susah gitu loh, diajak pelatihan tuh susah. Kenapa? Karena mereka kayak aku nggak suka komputer ya, aku nggak mau ikut pelatihan komputer gitu, atau nggak, ayo yuk kita ikut pelatihan, contohnya pelatihan pijat gitu. Enggak, aku nggak mau jadi pemijat gitu. Ya nggak apa-apa sih, that's your choice gitu. Cuman maksud aku kalau misalkan emang kesempatan itu bisa membawa kalian ke hal yang lebih baik, menunjang hidup kalian, menunjang aktivitas kalian, why not gitu ya. Jangan antipati gitu loh guys. Pokoknya aku pesenin ke kalian, take any kinds of opportunities, karena itu bisa melit kalian atau membawa kalian ke hal yang lebih indah kayak aku gitu ya. Aku bisa di Adelaide sekarang, bisa di Australia, karena dulu aku melewati step itu guys. Jadi aku dulu ambil opportunity untuk kuliah lagi S1 gitu ya, dari Pertuni tadi itu. Nah akhirnya aku bisa S1, aku bisa kemana-mana, ke Hong Kong kemana. Dari situ guys,
kesempatan yang aku ambil. Kalau misalkan aku aku refuse, aku tolak, nggak mau, aku nggak mau, aku mau di rumah aja. Itu kayak, kayaknya tuh kayak kalian tuh kayak melepaskan kesempatan yang lainnya juga gitu loh. So please, kalau ada yang nawarin kesempatan baik, ambil aja, oke? Oke guys, sekali lagi aku kasih tau ke kalian, please lakukan atau share 5 tips ini ya. 1, kalian itu harus bersyukur dan stay positif. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas apa yang terjadi sama kalian. Yang ketiga, please bangkitkan passion atau minat kalian, apa yang kalian yang suka untuk lakukanlah. Dan yang keempat, please berjejaring atau making friends, cari temen gitu ya, karena itu juga bisa membantu kalian untuk ke opportunity atau peluang yang lain. Dan yang kelima, please take any kind of opportunities atau ambil peluang-peluang yang ada di hadapan kalian. Oke? Please coba deh tips and tricks ini, siapa tahu kalian juga bisa kayak aku, bisa dapat peluang ke Australia atau ke luar negeri ataupun di Indonesia pun bisa melakukan banyak hal yang indah, okay? I think that's pretty much it. Thank you so much guys for watching my video and see you later, alligator. Bye.